Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, asatis wal asatidzah, wassadah wassaidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan curahan nikmat, ya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama di halakoh ini, dan kita akan melanjutkan kembali kajiannya, yaitu kitab tentang Ahkamul Udhiyati wa Zakati, kitab tentang kurban dan penyembelihan. Alhamdulillah telah hadir juga, ada tamu kita nih, juga teman kami juga dari PKM, Bapak Ustadz Heru Susanto dari PKM Kodi angkatan yang ke-10 tahun 2002. Ahlan wa sahlan bihudurik ya Syekhona Ustadz Heru Susanto. Ahlan bik, Ustadz. Ahlan bik. Ahlan bik. Baik, Bapak Ibu dan para asatidzah rahimakumullah, mari kita diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada Bapak JL Yusuf kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Sutriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita tentang kajian udhiyah dan sembelihan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satria ini di mana bacaannya sekarang nih? Bukannya ini kayaknya udah lewat dah. Ini udah nih kemarin. Al-Faslur Robi sekarang, kemarin kan Al-Faslur Salis. Masa? Iya. Kemarin betul, kan ke bawah udah. Udah nih kayaknya. Ini yang 5 sekarang. Ini yang ini Salis ini. Salis nih. Kemarin kan ini sudah. Yang sekarang yang ini Al-Faslur Robi. Al-Faslur Robi. Anhu al-udhiyah. Fiman tujza'u anhul udhiyah. Ini bukan udah nih, kayaknya udah kemarin ini. Belum. Ini bacaannya udah nih, bacanya coba sekarang cek kembali deh yang Faslur Rabi dengan Faslur Salis, coba dicek, coba ke atas sama nggak bacaannya. Terus dikit lagi. Ya, jangan sampai 2 kali. Nah, Faslur Adhiyah wa Udhiyah. Sama nih bacaannya nih. Ini sikin pada di sini tuh ya. Aneh. Iya. Nah, mungkin double kali ini kitabnya nih. Double kali ya. Ya, coba kita masuk yang kelima kali gitu. Kelima ya. Khamis ya. Ya, pada Khamis ya, baik. Oh, ya ada yang ke double kali ya. Mungkin ya. Oh ya, yuqaddaru ya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullah. Terus. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis fima tata'ayyanu bihil udhiyah wa ahkamuhu. Ya. Pada menjelaskan tentang sorry hilang saya. Pada menjelaskan tentang tertentunya udhiyah dan segala hukumnya, ya, ketentuan udhiyah dan segala hukum-hukumnya, ya. Tata'ayyanul udhiyah biwahidin min amrayn. Udhiyah atau kurban itu menjadi tertentu dengan salah satu 2 perkara. Ya. Artinya bahwa udhiyah itu harus terlaksana, ya, bisa terlaksana sudah ditentukan tuh apabila memenuhi kriteria berikut. Ahaduhuma, yang pertama, al-labzu bi ayyaqula hadhihi udhiyah. Ya, salah satunya mengucapkan, ya, atau ucapan di mana dia berkata hadhihi udhiyah, ini adalah kurban saya.
gitu. Qasidan dengan bertujuan insya'a ta'iniha, ya, melaksanakan ketentuannya. Amma in qasadal ikhbar, adapun kalau dia hanya sekedar bermaksud untuk memberitahu, ya, menginformasikan amma yuridu biha, ya, tentang kemauannya, tentang keinginannya untuk berkurban fil mustaqbali pada masa yang akan datang, fa innaha la tata'ayyanu bidzalika, maka yang demikian itu tidak tertentu. Li anal maqsuda bihi al ikhbar, karena maksud memberitahukan amma sayaf'alu biha fil mustaqbal, tentang yang akan dia kerjakan pada masa yang akan datang, la insya'a ta'iniha, tidak menentukan atau tidak melaksanakan ketentuannya. Nah, jadi yang pertama nih, kalau ada orang berkata, ini adalah kurban saya. Tuh, ya, hati-hati nih. Ada orang misalnya bawa kambing, bawa sapi, ya, bawa unta gitu, lalu dia bilang, ini adalah, ya, kurban saya. Nah, dengan demikian maka tertentulah bahwa, ya, yang dia maksudkan itu adalah dia ingin melaksanakan kurban, ya. Apalagi di sini ada hadhihi. Hadhihi itu isim isyarah, dan isim isyarah itu menunjukkan dekatnya sesuatu, ya, dengan hadhihi tadi. Maka dengan demikian seolah-olah, ya, itu kambing atau sapi ada di tangannya, lalu diserahkanlah kepada orang yang berhak menerimanya atau petugasnya, atau memang dia sendiri yang menyembelihnya. Tuh, ya. Dengan mengatakan hazihi udhiyah, ini adalah korban buat saya, begitu, dan dia bermaksud untuk menentukan bahwa ini korbannya, maka dengan demikian, ya, tertentulah bahwa hewan kurban atau, ya, pelaksanaan daripada yang demikian itu masuk dalam kategori daripada kurban tersebut, ya, gitu. Jadi melalui ucapan ini tuh sudah pasti dia sudah melaksanakan kurban, di mana dia berkata sedemikian. Nah, resiko yang harus kita tanggung para Bapak Ibu sekalian, para asatidzah, kalau kita sudah mengatakan hal sedemikian ini, maka segala sesuatu yang memang menjadi keharusan dalam hal berkurban itu sudah menjadi, ya, ketentuan yang tidak bisa diubah lagi lah, gitu, ya. Seolah-olah kalau udah berbicara seperti itu, udhiyah itu sudah harus dilaksanakan, ya. Udhiyah tersebut sudah harus dilaksanakan, tidak boleh ditunda lagi misalnya, ya. Jadi harus dilaksanakan, dan hukumnya bisa jadi itu nanti menjadi wajib, ya, karena sudah diomongin. Pada kitab-kitab klasik lainnya, pernyataan sedemikian ini kalau dia berbicara di hadapan banyak orang atau di hadapan orang lain gitu misalnya, dan ada orang yang mendengarkannya atau dia, ya, melafazkannya begitu, maka ini masuk dalam kategori namanya syibhun nazar namanya, ya, serupa dengan nazar. Resiko daripada orang yang mengucapkan seperti ini secara jelas, secara gamblang begitu, mentakyinkan, menentukan bahwa dia melaksanakan kurban, adalah, ya, jatuhnya kewajiban berkurban itu sama seperti melaksanakan sebuah kewajiban atau nazar, ya, di mana hukumnya adalah bahwa orang yang berkurban tersebut tidak boleh lagi mencicipi sedikit pun dari hewan kurbannya itu, ya. Dia harus menyerahkan keseluruhan daripada hewan kurbannya itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena dia sudah menyatakan ketentuannya secara terang-terangan, ya. Nah, ini harus diingat baik-baik, ya. Kalau kita udah ngomong kayak begini kepada panitia atau kepada orang atau kepada siapa saja, ya, sambil menyatakan adanya hewan kurban tersebut gitu, nah ini berarti kita sudah harus menyerahkan keseluruhan hewan kurban kepada orang lain, ya. Kita selaku orang yang menyebut nama diri kita sebagai orang yang membuat hewan, membuat udhiyah, yang membuat kurban begitu, itu kita tidak diperkenankan untuk mencicipinya lagi. Nah, orang lain sih boleh, ya, misalnya keluarga kita nggak jadi masalah, tapi kitanya nggak boleh. Misalnya begini, saya beli kambing 1, ya. Setelah itu
saya bilang, ya ini kurban saya, ya. Nah, baik saya potong sendiri ataupun saya serahkan kepada panitia, ya ini kurban saya. Nah dengan demikian, karena saya sudah bicara secara jelas, secara gamblang, secara tertentu, nah maka saya itu punya kewajiban untuk menyerahkan keseluruhan hewan kurban tersebut tanpa ada sedikit pun yang saya harus ambil kembali. Ya, itu seperti itu keharusannya. Kemudian bagaimana keluarga saya? Nah, kalau keluarga saya nggak jadi masalah. Tapi kalau saya pribadi, nah itu tidak dibenarkan untuk mengambil kembali, ya, memakan kembali walaupun sedikit, ya, terhadap hewan kurban yang sudah saya serahkan tadi, yang saya sudah ucapkan tadi, karena itu dikatakan oleh para alim ulama disebut sebagai syibhun nadar, katanya serupa dengan nadar. Itu begitu. Baik. Yang kedua, al-fi'lu, ya, adanya perbuatan. Kalau tadi baru berbentuk ucapan, kalau sekarang al-fi'lu adanya perbuatan. Wa huwa naw'ani, yaitu ada dua, ya, ahaduhuma, yang pertamanya zabuha biniyatil udhiyah, ya, ia melakukan penyembelihan udhiyah tersebut memang betul-betul niat udhiyah, ya. Fama tadzabahaha, maka manakala ia menyembelihnya bihadihin niyah dengan niat udhiyah tadi, sabatalaha hukmul udhiyah, maka kokohlah, pastilah, ya, hukum udhiyah, ya, bagi penyembelihan tersebut, ya. Jadi ini udah langsung udah langsung praktek dah nih, ya gitu. Kalau tadi di atas baru sekedar bicara, tapi sudah pasti kalau udah ngomong kayak begitu, ya. Kalau sekarang nih langsung dia, ya, langsung menyembelihnya, lalu dia juga niat untuk melaksanakan udhiyah. Walaupun dia kagak ngomong juga, ya nggak jadi masalah, tapi prakteknya itu lebih nyata, lebih jelas begitu. Tsanihima, ya, yang kedua, syirauha biniyatil udhiyah idza kanat badalan an muayyanatin. Ya, membeli hewan kurban, membeli hewan udhiyah dengan niat udhiyah. Ya. Idza kanat badalan an muayyanatin, jika pembelian tersebut, ya, sebagai pengganti daripada kurban yang sudah tertentu. Mitlu ayu ayyina, misalnya dia menetapkan udhiyatan, ya, dia telah menetapkan melaksanakan udhiyah. Fatat lifa bitafritim minhu, tiba-tiba saja rusak atau mati, ya, di sini rusak biasanya artinya, tapi dalam hal ini mungkin ya daging hewan itu kan bisa rusak, bisa mati, bisa celaka lah misalnya, ya. Bitafritim minhu, karena kelalaiannya. Fayashtariya ukhra, lalu dia membeli hewan yang lain. Biniyatin, dengan niat annaha badalun anil lati talifat, ya, dengan niat sebagai pengganti dari hewan yang rusak tadi, yang sakit atau yang celaka tadi. Bahadihi takun udhiyatan bimujarradi syira'i bihadihin niyati, maka ini juga sudah masuk menjadi udhiyah dengan semata-mata membeli, ya, hewan kurban bihadihin niyati dengan niat yang seperti itu. Li'annaha badalun an muayyanatin, karena membeli itu adalah pengganti daripada yang telah tertentu, ya, yang telah diniatkan, ya, yang sudah ditentukan untuk jadi udhiyah. Wal badalu lahu hukmul mubdali, sementara pengganti itu hukumnya sama dengan hukum yang digantikan. Ya, nah ini kira-kira sih ya, mudah-mudahan nggak terjadi yang kayak begini nih, ya. Saya misalnya mau berkurban, ya, 3 hari sebelum hari raya Idul Adha udah beli tuh, ya, dari tanggal 7 lah, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, padahal pelaksanaannya kan tanggal 10 gitu, ya. Nah, dalam proses selama 3 hari tersebut, ya, saya lalai, ya, diantaranya tidak mengikatnya dengan baik, tidak menjaganya dengan baik di tempat yang baik, ya, atau saya lalai tidak memberikan makanan bagi hewan kurban tersebut dengan cukup, ya, 3 hari kan lama, ya kan.
Nah, akhirnya hewan tersebut sakit boleh, mati boleh, atau karena kelalaian termasuk hilang juga boleh, atau karena kelalaian juga ya kambing tersebut luka misalnya dengan luka yang sangat nyata begitu ya. Nah, maka ya dari kambing yang sudah saya beli kemudian terjadi ya bencana lah bahasanya mungkin begitu ya, luka dan sebagainya, yang lukanya itu sangat besar yang menyebabkan tidak sahnya untuk udhiyah, saya akhirnya membeli kembali kambing pengganti. Nah, kambing pengganti ini ya, sekalipun mungkin saya hanya baru sekedar beli doang begitu, tapi karena sebagai pengganti daripada kambing yang sudah celaka tadi, maka statusnya sekarang sama dengan kambing yang pertama tadi itu, kambing yang luka, kambing yang celaka tadi itu, kambing yang rusak tadi karena kelalaian ya. Nah, jadi akhirnya statusnya juga jadi wajib juga, karena saya sekarang harus mengganti kambing yang memang ya itu luka atau rusak atau lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi walaupun hanya sekedar membeli saja, tapi karena sebagai pengganti daripada yang sudah diniatkan dari awal begitu. Nah, ini juga ketentuannya ya menjadi sesuatu yang wajib juga akhirnya ya, wajib dilaksanakan. Itu seperti itu ya. Amma idza lam takun badalan an muayyanatin fa innaha la tata'ayyana bi syira'i bi niyatil udhiyah ya. Adapun apabila tidak atau bukan sebagai pengganti dari hal yang tertentu gitu, maka ia tidak menjadi tertentu dengan sekedar membelinya saja dengan niat udhiyah ya. Jadi kalau baru sekedar membeli nih, ingat ya, baru sekedar membeli, belum ada omongan, kan nih baru membeli namanya. Enggak seperti nomor 1 tadi tuh, belum ngomong, belum mengucapkan. Baru membeli ya, belum mengucapkan. Nah, ini statusnya belum dianggap sebagai upaya untuk menentukan kambing tersebut sebagai udhiyah gitu ya. Nah, karena kalau baru sekedar membeli doang, belum ada niat, belum ada ketentuan begitu, belum menentukan, belum mengucapkan, bahasanya belum ada ijab qabul lagi misalnya begitu ya kan ya. Nah, ini namanya dia tetap dianggap bukan sebagai kurban ya. Belum ada niat, belum ada apa, baru sekedar beli binatangnya doang begitu. Nah, karena kalau namanya sekedar membeli hewan kurban ya, itu kan banyak motifnya. Bisa jadi mau melihara kurban, bisa jadi mau jual bisa jadi mau beli kambing, mau jual kambing, mau melihara kambing dan sebagainya. Bukan untuk berkurban kalau dilihat dari sisi sekedar membelinya saja ya. Saya ingin menyampaikan analoginya begini. Kenapa kalau baru beli doang atau ya baru beli doang, belum berbicara, belum mengucapkan, kok belum jadi udhiyah ya? Sama seperti kita begini. Saya bulan Ramadan panas tuh jalan ya, jauh capek kerja misalnya. Terus saya niat batalin puasa tuh begitu ya. Batalin puasa tuh begitu. Itu baru begitu doang tuh, prakteknya nggak ada gitu ya, prakteknya nggak ada. Maka puasa saya walaupun saya ngomong juga nggak batal, karena batalnya puasa itu apabila saya mungkin makan ya, apabila saya minum. Nah, itu jelas kalau begitu ya. Nah, kalau baru sekedar ngomong doang ya, sama seperti kambing baru beli doang begitu. Nah, itu belum ada batalnya. Ada budak ya, ada budak dulu misalnya. Saya beli budak ya. Nah, apakah kalau saya beli budak itu saya pasti ingin memerdekakan budak? Nah, belum tentu ya. Nah, maka memerdekakan budak itu perlu untuk niat khusus supaya menjadi terlaksana dalam proses kemerdekaan sang budak tadi. Kalau saya baru beli budak doang gitu, ada budak laki atau ada budak perempuan,
ya kemudian saya beli, nah itu tidak masuk dalam kategori untuk memerdekakannya begitu. Kalau baru sekedar mau gitu, baru sekedar ingin, itu tidak masuk dalam kategori untuk memerdekakannya. Tapi kalau sudah berucap, nah, baru dah ya, saya beli budak untuk saya merdekakan. Nah, baru tuh tertentu sebagai budak yang merdeka. Saya beli kambing untuk kurban. Nah, itu juga tertentu tuh begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih kalau seandainya besok punya rencana berkurban begitu, maka ya yang pertama harus kita jaga hati-hati jangan sampai menjadi sesuatu yang menjadi berat bagi kita. Ya, misalnya udah sampai nih ke tukang kambing, ya, ke tukang sapi. Jangan ngomong begini, Pak, saya mau beli kambing buat kurban. Nah, ini kalau udah ngomong kayak begini nih, statusnya udah seperti yang pertama tuh, berucap. Ya, sudah seolah-olah syibhun nadar namanya, serupa dengan nazar. Ya, nah itu nanti akibatnya menjadi ya seperti wajib jadinya. Akhirnya kita tidak boleh mencicipinya. Yang paling baik caranya bagaimana? Datang ke tukang kambing, ya, udah tawar aja, Bang, beli kambing yang bagus berapa, ya. Tawar menawar kan nggak jadi masalah. Yang penting jangan menyebut kata-kata untuk kurban, gitu, ya. Nah, terus kalau seandainya mau dipotong sendiri, nah baru di situ niat, saya niat udhiyah lillahi ta'ala, nggak usah diucapin, ya, diniatkan saja. Kalau itu mampu motong sendiri. Kalau seandainya harus ada orang yang motongin, ya, bilangnya jangan kurban, gitu. Pak, ini kambing saya, tuh begitu, ya. Pak, ini kambing untuk saya, begitu, ya. Nah, nanti biar dia yang niatin, ya, atau kita niat di dalam hati kita untuk berkurban, tapi kita jangan mengucapkan untuk berkurban sehingga nanti tidak menjadi syibhun nadar. Kalau kita mengucapkannya kembali, seolah-olah nanti menjadi sesuatu yang wajib, di mana kita akhirnya kita tidak boleh mencicipi hewan kurban tersebut karena sudah dianggap sebagai syibhun nadar namanya, ya, itu begitu. Wa idza ta'ayyanatil udhiyah ta'allaqa biha ahkamun. Apabila sudah tertentu hewan kurban, maka berhubunganlah dia dengan beberapa hukum, berkaitlah ia dengan beberapa hukum, ya. Tadi udah ngomong satu, yang kedua udah melakukan menyembelihnya, dua, yang ketiga membelinya secara tertentu, ya, apalagi sebagai pengganti daripada yang rusak, ya. Membelinya juga dari awal memang udah niat kurban, nah itu termasuk. Nah, kalau udah kayak begitu tuh, ada beberapa hukum yang harus diperhatikan. Yang pertama, annahu la yajuzu tasarrufu biha bima yamna'ut tadhiyah biha. Ya, bahwa dia tidak boleh lagi mengelola hewan kurban tersebut dengan tata cara yang menyebabkan dilarangnya udhiyah. Ya. Misalnya apa? Min bai'in wa hibatin wa rahnin wa ghairiha. Ya, enggak boleh dikelola untuk dijual, dihibahkan, digadaikan dan lain sebagainya. Illa ayyubadilaha bi khairin minha limaslahatil udhiyah. Kecuali kalau dia mau nyiapin penggantinya yang lebih baik, ya, untuk kemaslahatan udhiyah tadi. Nah, jadi kalau sudah ngomong nih, saya mau kurban. Ya, ini kurban saya. Saya beli kambing untuk kurban. Nah, sampai di situ tuh udah ngomong kayak begitu. Yang pertama, kambing tersebut tidak boleh lagi dijual belikan. Ya, tuh. Udah tertentu tuh. Kalau ada orang nawar, Pak, itu kambing cakep banget tuh, ya. Berapa? Ya. Tadi kita beli misalnya 4 juta, ya. Ternyata orang tertarik, ya. Kita beli 4 juta, orang tertarik. Wah, ini iya, kambing ini saya beli, ya. Berapa? 4 juta. Sudah saya bayar sini 5 juta, ya. Dijual tuh kambing 5 juta. Ya. Haram tuh jualnya. Untung kan 1 juta, ya. Karena ada sistem jual beli lagi di situ. Padahal, ya, itu nggak boleh jual beli kayak begitu karena udah merasa atau sudah menentukan bahwa hewan yang dibelinya itu adalah hewan kurban begitu. Wahibatin dihibahkan, ya, yang tadinya udah diniatin buat kurban, ternyata diberikan kepada seseorang. Ini kambing buat hibah dah, ya.
buat kamu gitu ya kan. Atau dijadiin gadai, ya beli kambing 4 juta gitu misalnya, udah nggak punya duit lagi nih ya kan, gadai aja dah 5 juta gitu. Nah nggak bisa tuh begitu ya gitu. Kalau dia mau niat mengganti dengannya lebih baik dan ada atau dia memiliki uang lain yang lainnya begitu, maka yang dijualnya, yang dihibahkannya, yang digadaikannya, nah itu masih terselamatkan. Tapi kalau hanya dia punya modal itu-itunya begitu, ya jangan sampai ada proses ya jual beli, hibah, gadai dan lain sebagainya yang jangan-jangan nanti bisa menggagalkan dilaksanakannya udhiyah begitu ya. Karena kalau sudah diniatkan udhiyah, sudah disiapkan, sudah dikatakan, sudah ditentukan sebagai udhiyah ya, sebagai pelaksana ya, sebagai orang yang melaksanakan udhiyah, itu tidak boleh menjual apakah bulunya, kulitnya, tulangnya, itu semuanya harus ya disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya gitu ya. Terus tadi katanya kalau seandainya dia mau mengganti boleh dengan yang lebih baik ya, tapi kan ketentuannya dia harus punya modal lagi kalau begitu ya. Itu khawatirnya kalau dia nggak punya modal lagi maka nggak boleh dia menjualnya. Nah tujuannya tadi adalah untuk limaslahatil udhiyah, untuk kemaslahatan udhiyah. Bisa nggak nih ya kalau seandainya dia menjual kambing yang baru dibelinya, dia misalnya beli kambing 4 juta ya, ada orang tertarik mau beli 5 juta gitu ya. Terus dari hasil beli 5 juta, dia mau nggak beli lagi yang 5 juta, jangan yang 4 juta lagi gitu ya. Hasil jual yang tadi dia jual tuh, hewan kurban yang dia jual itu adalah untuk kemaslahatan udhiyahnya, lali gharadin fi nafsihi, bukan untuk kepentingan pribadinya ya. Untuk kepentingan pribadi kan diantaranya kan cari untung tuh, nah itu nggak boleh tuh ya. Beli hewan buat kurban harga 4 juta ya, tiba-tiba ada orang yang nawar, udah saya bayar 5 juta, dijual ya. Kemudian akhirnya belinya lagi yang 4 juta juga ya, berarti kalau gitu dia menjual hewan kurban kalau gitu namanya ya. Hewan yang sudah diniatkan untuk kurban dijual kembali, nah itu nggak boleh ya. Berarti kalau dia mau jual hewan kurbannya kayak begitu tuh ya, dia beli hewan kurban 4 juta, ada orang yang tertarik untuk membelinya 5 juta, hasil penjualan 5 juta itu harus dibelikan kambing yang sekarang harganya harus 5 juta gitu ya. Tidak boleh yang 4 juta, karena yang 1 juta itu nanti namanya dimasuk dalam kategori righaradin fi nafsihi ya, untuk kepentingan pribadinya gitu ya. Demikian sewa menyewa ya, gadai, apa sajalah yang bentuknya motifnya di dalamnya ada motif ekonominya, nah itu di dalamnya kalau sudah diniatkan untuk dikurbankan nggak boleh ya. Falau ayyana syatan udhiyatan thumma ta'allaqat biha nafsuhu li gharadin min al-aghrad ya, kalau dia telah menentukan satu kambing sebagai udhiyah, kemudian terkait pada dirinya ya ada satu tujuan daripada beberapa tujuan, mau diapain gitu, misalnya mau dijual, mau dipelihara, mau digadai misalnya. Pada fanadima, lalu kemudian ia menyesal, wa abdalaha, dan dia menggantikannya bi khairi minha, dengan yang lebih baik, liyastabaqiyaha ya, agar lebih kekal gitu, lam yajuz lahu zalika, yang demikian itu pun tidak boleh ya. Li annahu ruju'un fi ma akhrajahu Allah taala li hazzi nafsihi la li maslahatil udhiyati, karena yang demikian itu kembali kepada sesuatu yang ya Allah keluarkan untuk kepentingan dirinya, bukan kemaslahatan udhiyahnya ya. Jadi nggak boleh ya, udah beli kambing ya, kemudian digadai, kemudian dijual, kemudian diapain begitu, tapi masih cari untung tuh. Beli kambing 4 juta buat korban, jual 5 juta ya. Ternyata pas beli kambing lagi belinya yang 4 juta juga, yang 1 juta untungnya diambil. Nah, itu nggak boleh tuh ya.
Jadi tidak dibenarkan. Kalau memang mau dijual dengan ketentuan tadi itu, maka ketika dia membeli 4 juta bisa menjualnya 5 juta, maka dia harus membeli yang lebih baik lagi, ya. Dia tadi beli 4 juta, bisa jual 5 juta, maka sekarang harus beli yang 5 juta. Kalau dia beli yang lebih atau tidak 5 juta begitu, berarti ada kepentingan pribadi di dalamnya. Di antaranya ingin mendapatkan untung dari hasil jual beli hewan kurban, padahal hewan kurbannya sudah ditentukan sebagai kurban gitu ya. Jadi hati-hati nih gitu. Yang kedua, ketentuannya kedua, hukumnya kedua, annahu idama taba'da ta'yiniha lazimal warathatu tanfiriha. Bahwa sesungguhnya apabila orang yang berkurban itu mati, orang yang berniat berkurban itu mati, setelah menentukan adanya kurban, maka wajib bagi ahli waris untuk melaksanakannya. Ya. Wa in mata qabla ta'yin fahiya milkuhum. Apabila orang tersebut mati sebelum ditentukan sebagai hewan kurban, maka hewan kurban itu menjadi milik ahli waris. Yatasarrafuna fiha bima sya'u. Mereka boleh mengelola sebagaimana apa yang mereka inginkan. Ya, saya ingin contoh begini. Saya beli hewan kurban, ya. Lalu saya bilang, ini hewan kurban buat saya, tuh begitu, ya. Tanggal 8 saya beli, ya. Tanggal 8 saya beli, tanggal 9 saya mati misalnya, ya. Tanggal 9 mati. Nah, karena saya sudah menentukan hewan kurban yang saya beli tanggal 8, ya. Maka tanggal 10 itu tetap kambing tersebut wajib dilaksanakan kurbannya oleh ahli waris, ya. Keluarga saya itu wajib melanjutkan kurban tersebut. Enggak boleh tuh, ya, hewan kurban tadi dijadiin barang warisan, ya, gitu. Jadi harus dilaksanakan kurbannya, ya. Nah, sekarang kalau saya matinya, ya, sebelum saya menentukan, udah beli tapi nggak ngomong, ya, udah beli hewan kurban, udah beli tuh dari tanggal 7 udah beli, tapi nggak ngomong untuk buat kurban begitu, ya. Nah, tidak juga berwasiat kepada keluarga. Ini kalau saya mati, ya, tanggal 9, tanggal 10 tetap nih kerjain korban gitu, ya kan? Enggak ngomong begitu. Udah diem aja. Habis beli kambing tanggal 7, tanggal 8 sampai di rumah, tanggal 9 mati sayanya, ya. Tanggal 10 kambing tersebut kan belum ada pernyataan dari saya sebagai hewan kurban. Ya. Maka pada tanggal 10 itu kambing tersebut tidak harus dijadikan sebagai hewan kurban. Boleh dijadikan sebagai waris, ya, sebagai harta waris bagi keluarga saya gitu, anak atau istri, ya. Boleh diapain? Ya, dijual juga boleh, dipotong juga boleh gitu, ya, dimakan juga boleh, dijadikan kurban juga boleh juga, tapi mungkin nanti bukan untuk saya, ya, untuk, ya, pelaksananya dari ahli waris saya kalau begitu, ya. Nah, itu kalau orang yang udah beli kambing tapi wafat, ya, sesudah dia menentukan atau sebelum dia menentukan. Kalau dia wafat sudah menentukan hewan kurbannya, maka wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Kalau dia wafat sebelum menentukan tapi sudah memiliki, ya, hewan kambingnya lah gitu, ya, sapi atau kerbau atau onta, dia sudah memilikinya, tapi dia belum menetapkan sebagai hewan kurban bagi dirinya, maka hewan kurban tersebut atau kambing atau apa sebagainya itu bisa menjadi warisan bagi keluarga, ya, yang ditinggalkannya, karena belum ada pernyataan ketentuan bahwa itu adalah hewan kurban gitu, ya. Dinaikin Pak Sutri, ya. Terus asalis sekarang, terus naik lagi dikit. Ya. Asalis itu yang ketiga, annahu
la yastaghillu syai'an min manafiha, bahwa orang yang menentukan hewan tersebut sebagai hewan udhiyah tidak boleh ya mengeksplorasi kalau bahasa kerennya ya, mendaya gunakan sedikit pun daripada manfaat hewan tersebut ya. Fala yasta'miluha fi hirthin wa nahwihi, maka tidak boleh digunakan hewan yang sudah ditentukan sebagai kurban itu untuk membajak ya dan sebagainya. Walayar kabuha, dan juga tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan. Illa idza kana li hajatin, kecuali memang ada kebutuhan. Walaisa 'alaiha dhararun, dan tidak menjadikan bahaya. Wala yuhlabu min labaniha ma yanqusuha, dan juga tidak boleh diperas susunya yang bisa menyebabkan berkurangnya ya kualitas daging atau badannya. Au yahtajuhu waladuha, atau dibutuhkan oleh anaknya. Al muta'ayyini ma'aha, yang tertentu bersama hewan kurban tersebut. Wala yajuz syai'an min saufiha, dan juga tidak boleh sedikit pun digunakan, sedikit pun daripada bulunya, wa nahwihi, dan lain sebagainya, il ayakun anfa'alaha, kecuali kalau pemanfaatannya lebih bermanfaat daripada sekedar dipotong begitu saja. Fayajuzuhu, maka boleh dibagi-bagi atau diolah ya. Wa yatasaddaqu bihi, dan ia boleh bersedekah, au yahdihi, atau ia berhadiah, au yantafi'u bihi, atau ia memanfaatkannya, tapi wala yabi'uhu, tapi dia tidak boleh menjualnya. Nah, jadi kalau hewan kurban sudah tertentu, maka sudah segala hal yang terkait dengan pendaya gunaannya itu sudah tidak lagi bisa digunakan lagi ya, di stop. Sebentar ya, ada telepon. Halo. Baik. Sebentar ya Pak, Bu, lagi ada keperluan dulu Pak Helmi-nya. Namanya punya anak nih mati nih Ustadz, afwan. Tadi sempat keluar masuk. Suaranya hilang, ada hilang. Oh ya, salam. Ini barusan ada bertanya nih Bu Emma nih. Nanya langsung aja ya Ustazah Emma ya. Nanti kan aneh nggak buka ini karena aneh juga lagi bed rest nih. Lagi apa? Lagi bed rest juga, jadi nggak buka ini ya, nggak buka video ya. Yang apa-apa kalau bicara langsung ya tafadholi ya. Ya, nanti ya juga. Setelah itu dinilai aja ada sesi tanya jawab gitu. Silakan Pak Haji, lanjutkan. Ya maksudnya itu ntar aja, nggak apa-apa. Ya. Pertanyaannya mah ntar aja kalau udah rapi ini. Ya. Udah rapi pembahasan ini. Oh, iya, Terus kalau yang tadi itu yang barusan dijelasin, artinya kayak penjual hewan kurban itu dia juga nggak boleh ya memanfaatkan, misalkan itu udah diniatkan untuk hewan kurban, nggak boleh untuk ngebajak, nggak boleh diambil susunya gitu ya? Kalau para penjualnya nih, bukan kita yang beli nih. Kalau menurut saya Bu, kalau sudah dibeli gitu Bu. Oh gitu ya. Kalau kalau sudah dibeli, kalau sudah akad gitu, kalau sudah akad. Kalaupun DP gitu. Kalau belum akad, itu juga belum akad, nggak tahu nih kalau belum akad. Coba tanya lagi deh Bu. Kalau ada anak saya nelpon dari Gontor. Oh, alhamdulillah Ustaz. Baik. Gontornya yang mana Ustaz? Gontornya? Gontor pusat ya? Mantingan. Diri. Mantingan. Barusan yang Ibu Emma bilang, kalau pedagang kan dia memang tidak niat berkurban, dia kan niat dagang. Oh. Ya. Jadi kalau dia niat dagang, dia tidak niat kurban. Jadi nggak apa-apa bagi dia untuk mendagangkannya. Kalau dia niat kurban, segitu banyaknya dia bisa kelojotan ya kan. Bukan, maksudnya kan
ini untuk hewan kurban gitu ya? Enggak. Oh, tapi enggak ya, Posisi dia adalah posisi pedagang ya. Pedagang ya. Posisi pedagang, bukan posisi sebagai orang yang ingin berkurban. Dia hanya menjual hewan kurban gitu ya. Iya, pedagang nggak apa-apa kalau gitu ya. Nah, jadi tadi kalau seandainya kita sudah beli kerbau tuh ya, nah ternyata kita beli tanggal 7, kita bawa ke sawah, kita pakai buat ngeluku gitu misalnya, nggak boleh tuh ya. Kalau kita udah bilang ini tanggal 7 saya beli kerbau untuk kurban, udah harus dijaga baik-baik tuh ya. Terus kalau kambing atau kerbau atau sapi yang dibeli hewan perempuan gitu, dan itu ada anaknya gitu atau ada susunya, maka tidak boleh diperas yang menyebabkan mutu daging itu menjadi berkurang ya. Jadi harus diempanin jalan terus. Susunya mungkin boleh diperas tapi sewajarnya ya. Nah, kalau seandainya dibutuhkan oleh anaknya nggak jadi masalah, silahkan. Tapi kalau seandainya diperas sampai menyebabkan binatang kurbannya itu menjadi kurus gitu, nah itu nggak boleh ya. Nah, jadi akhirnya hal-hal yang terkait dengan pengelolaan yang sifatnya jual beli, sewa menyewa, dagang, ya terus mempekerjakannya, menyewakannya dan sebagainya, bagi hewan kurban itu dilarang ya, nggak boleh ya. Apalagi disuruh bekerja yang melampaui batas kemampuannya, yang dikhawatirkan nanti bisa celaka, apalagi sampai bisa mati. Nah itu wajib diganti kalau begitu ya gitu. Yang keempat, ar-rabi'u ya, annaha idza ta'ayyanat aiban yamna'u min al-izai, apabila tertentu adanya aib, adanya cacat, adanya luka yang menyebabkan terhalangnya kecukupan atau kesahan untuk berkurban, midlu ayyashtariya syatan, misalnya ia membeli kambing fayu ayyinaha, lalu ia menentukannya sebagai udhiyah ya. Fatabakha qa'aynuha, tiba-tiba kecolok matanya, hatta takuna aura, sehingga akhirnya menjadi buta, bayinatal aur, yang betul-betul kelihatan butanya. Falaha halani, maka yang demikian itu ada dua keadaan. Nih ya, kita udah beli nih kambing, udah beli kerbau, tahu-tahu ya matanya kecolok, kakinya patah, kupingnya putus ya, atau luka yang menganga begitu. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama ya, ayyakuna dzalika bi fi'lihi aw tafritihi. Kalau luka tersebut ya karena kelalaian, fayajibu alaihi ibdaluha bimithliha ala sifatiha aw akmala, maka wajib ia mengganti yang sama dari segi sifat-sifatnya atau yang lebih baik. Tuh ya. Kalau kita udah nentuin ini kambing, ini sapi buat kurban, ngomong tuh begitu. Tiba-tiba kakinya patah. Ya. Dan itu dikerjakan gara-gara lalai gitu ya. Tafrid namanya lalai. Atau buta matanya gara-gara digebuk misalnya ya, dan lain sebagainya. Misalnya kambingnya galak, kebunnya galak, untuk bisa menghentikannya digebuk gitu misalnya. Gebuk, pas digebuk palanya kena matanya. Buta tuh mata. Padahal hari itu belum waktunya tuh ya, belum waktu udhiyah. Tapi udah diniatin. Nah, wajib mengganti ya kambing atau kerbau atau sapi yang sama atau lebih baik ya. Tuh, keharusannya itu seperti itu. Di anna ta'yinuha ya bisa babihi. Li anna ta'ayyubaha bisa babihi, karena jatuhnya aib atau terjadinya celaka atau luka itu disebabkan karena proses kelalaiannya tadi itu. Falazimahu dhamanuha, maka wajib baginya mengganti hewan udhiyah tadi bimitliha yang serupa.
ya, yadbahuhu badalan anha, yang pengganti itu nanti disembelih ya sebagai pengganti daripada yang rusak tadi, yang celaka tadi. Wa takunul ma'ibatu milkan lahu, dan binatang yang aib tadi, yang cacat tadi, itu boleh menjadi miliknya alal qaulis sahih, menurut qaul yang sahih, yasna'u fiha ma syaa min bai'in wa ghairihi, dia boleh melakukan apa saja yang ia kehendaki, baik dijual ataupun yang lainnya, ya. Jadi gini, saya beli kambing galak misalnya nih, saya getok palanya tuh, tanduknya patah. Galak, lari-larian, saya ubur, saya gebuk kakinya, patah kakinya, ya. Nah, wajib saya ganti, ya, yang serupa, yang sama atau lebih baik. Kalau udah ada gantinya, maka tadi kambing yang rusak, ya, yang celaka, yang luka tadi itu menjadi milik saya, ya, menjadi milik saya lagi, tapi dia tidak berstatus sebagai hewan kurban karena udah ada ganti yang baru, ya. Nah, hewan yang luka ini udah nggak sah untuk dijadikan kurban. Diapain ya? Potong udah, ya, atau jual, nggak apa-apa, karena statusnya udah tidak lagi sebagai hewan kurban yang seutuhnya, begitu, ya. Itu begitu. Yang kedua, ayakuna ta'ayubaha biduni fi'li minhu wala tafritin. Ya, kejadian lukanya, kejadian cacatnya bukan karena perbuatan dan kelalaiannya, ya. Fayadbahuha, maka dia boleh menyembelihnya, wa tajzi'uhu, dan dianggap cukup, dianggap sah. Illa antakuna wajibatan fi dimmatihi qabla ta'yini, kecuali kalau keadaannya itu sebagai sebuah kewajiban dalam tanggungannya sebelum penentuan. Li'annaha amanatun indahu, karena itu berbentuk amanah di sisinya. Wa qad ta'ayyabat biduni fi'lim minhu, padahal ia sudah menjadi cacat tanpa ada perbuatan dari dirinya, wala tafritin, dan juga tidak ada kelalaian. Fala haraja alaihi wala dhamana, maka tidak ada dosa dan tidak ada ganti. Sekarang kalau ada kambing kita beli, ya, kambingnya galak, lari-larian, ya, diikat, akhirnya gara diikat, wow, berontak, ya, akhirnya tuh kakinya patah sendirinya gitu, ya. Kita tidak melakukan tindakan apapun, tapi karena memang kambingnya itu yang melakukan tindakan pada dirinya sendiri sehingga akhirnya patah pada dirinya sendiri. Nah, kalau yang ini nih enggak jadi masalah, ya. Enggak jadi masalah, tidak ada dosa, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kalau udah begitu ya udah, ya potong-potong saja, karena kita kan tadi belinya awalnya adalah hewan yang bagus, tiba-tiba dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya kambing tersebut gitu. Nah, itu kambing itu sendirilah yang membuat dirinya celaka, bahasanya mungkin begitu, ya. Nah, itu berarti bukan perbuatan kita dan bukan kelalaian kita. Nah, berarti kita tidak ada dosa dan juga tidak ada kewajiban untuk menggantinya. In kanat wajibatan fi dimatihi qabla ta'yin wajib alaihi ibdaluha bisalimatin tujzi'u amma fi dimatihi. Nah, yang jadi masalah ini kalau kambing itu atau hewan kurban itu adalah amanah dari orang lain, ya. Ini yang paling berbahaya, ya. Maka kalau seandainya itu menjadi aib, ya, menjadi aib atau menjadi cacat, menjadi rusak di tangan kita, ini katanya wajib untuk menggantinya dengan hewan yang utuh, yang selamat, yang sah dipakai untuk berkurban, ya. Nah, ini makanya nih panitia nih hati-hati banget nih, ya. Kalau ada panitia di masjid, di musola dan lain sebagainya, maka pemeliharaan hewan kurban itu harus betul-betul terjaga dengan baik, ya. Contohnya apa nih? Kambing itu para bapak, para ibu, ya, itu kalau udah rame-rame tuh sering berantem juga tuh, ya. Adu pala kan dia, adu pala, adu tanduk gitu kan. Nah, ini kalau udah kayak begitu tuh, maka hati-hati, jangan sampai karena terus-terusan berantem nggak dipisahin gitu, misalnya akibatnya tanduknya patah gitu misalnya, atau lawannya
ketusuk tanduk ya sehingga luka. Nah, ini namanya hewan tersebut adalah titipan, amanah ya. Ternyata kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, walaupun itu berantem sesamanya, ini bagi panitia harus menyiapkan penggantinya kalau dia sudah diamanahkan dan sudah menerimanya. Kelalaiannya bukan karena hewan tersebut berantem semata, tetapi karena mungkin tidak menyiapkan tempat yang layak sehingga akhirnya binatang tersebut pada berantem semuanya gitu ya. Itu kalau ya di satu masjid, di satu musola ada orang yang berkorban misalnya 20 ekor kambing seluruhnya, tapi kambingnya desek-desekan begitu ya kan. Nah, ini hati-hati nih panitia ya, jangan sampai kambingnya pada berantem ya, apalagi ada kambing mana tuh ya yang tanduknya tajam tuh, yang kambing Garut ya kalau nggak salah tuh begitu ya, yang memang dia kambing aduan begitu. Nah, itu paling demen berantem tuh yang kayak begitu. Nah, ini yang begini harus dipisahkan, sebab kalau nanti dia melukai kambing yang lain, panitia membiarkannya, nah seolah-olah itu berarti seolah-olah panitia adalah lalai ya terhadap tugas menjaga jaminan daripada kambing tersebut. Mitlu ayaqula lillahi alayya nadrun an udahya hadal am. Ya, misalnya ada orang yang berkata, saya nazar karena Allah ya untuk melaksanakan udhiyah pada tahun ini. Fayashtari udhiyatan ya, lalu ia membeli hewan udhiyah. Fayu'ayyinaha, lalu ia menentukannya amanadara sebagaimana yang ia nadarkan. Summa tusaba bi'aibin, kemudian akhirnya tertimpa ya musibah dengan cacat, yamna'u minal izai, yang mencegah kesempurnaan, kesahan untuk berkurban. Maka kalau begitu fayalzamuhu ayyubaddilaha bisalimatin, maka wajib bagi orang tersebut untuk menggantinya dengan hewan kurban yang utuh, tujzi'u fil udhiyati, yang mencukupi di dalam udhiyah. Wa takunal ma'ibatu lahu, dan jadilah hewan yang cacat tadi menjadi miliknya. Lakin in kanat a'la minal badali lazimahu ayatasaddaqa ya bil ursi wa huwa farqu ma bainal qimatain. Akan tetapi kalau ada kelebihan dari yang pengganti tadi, maka wajib baginya agar ia bersedekah dari uang lebihnya tadi itu. Wa huwa farqun bainal qimataini, yaitu yang membedakan atau yang melebihi antara dua harga. Jadi gini, kalau seandainya ada orang menitipkan kepada saya kambing, nih kambing saya buat udhiyah ya, lalu akhirnya terjadilah kambing tersebut cacat ya, akhirnya saya mengganti tuh ya. Setelah saya mengganti ya, maka dilihat katanya, ini kambing persis sama atau tidak ya. Oh, kalau persis sama ya sudah selesai. Nah, sekarang kalau seandainya kambing itu ternyata ya lebih murah harganya tapi badannya sama misalnya ya. Lebih murah harganya tapi badannya sama. Misalnya ada kambing beratnya 20 kilo ya. Yang orang yang pertama nitip itu beli misalnya ya 4 juta, saya bisa beli 3,5 juta. Nah, nanti berarti ada harga perbedaan 500.000 antara kambing yang cacat dengan kambing yang saya beli itu begitu. Maka saya itu tidak boleh mengambil harga untung tuh di situ ya. Memang saya bisa beli harga kambing 3,5 juta yang beratnya 20 kilo gitu misalnya. Tapi harganya 3,5, padahal kambing yang cacat, yang rusak, yang kena musibah itu belinya 4 juta. Nah, dengan beli 3,5 juta berarti saya punya untung 500.000. Ingat, uang 500.000 itu katanya lazimahu ayyatasaddaqa bil arsh ya. Itu wajib disedekahkan lagi.
Jadi nggak boleh ya untuk diapain, diambil duitnya gitu ya. Wah ini ya, yang penting kan saya sudah ganti kambing yang beratnya sama 20 kilo gitu misalnya ya. Harganya saya bisa cari tuh yang lebih murah ya, yang harga 3,5 juta, padahal orang beli 4 juta, berarti saya untung masih ada 500.000. Nah, bagi saya yang diamanahkan itu 500.000 nggak boleh saya makan ya, harus saya sedekahkan kembali gitu ya. Yang kayak begini-begini nih, Masya Allah ya, menjadi hal yang sangat luar biasa sekali untuk kita jaga, jangan sampai terjadi hal-hal ya hal yang salah, apalagi kemudian menjadi hukum haram pada diri kita, sehingga pada akhirnya apa yang kita makan itu hukumnya juga menjadi haram juga gitu. Ini yang sangat berbahaya, yang perlu untuk dijaga begitu. Baik, Ustaz Sudriyah, sini dulu kali ya, nanti bisa kita lanjutkan yang kelimanya. Baik, Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Haji Helmi Yusuf yang sudah memaparkan. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki niat kurban kita karena Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita bisa mendapatkan daging kurban yang itu barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa di hari raya kurban khususnya. Oleh karena itulah kita perbaiki terus ibadah kita tentunya di bulan kurban. Semoga kurban kita nih bagi yang berkurban dapat diterima ibadah kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustaz mau tanya? Silakan Bu Nena. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, kalau kambing yang sudah jelas tadi harganya gitu ya, itu tidak boleh yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Nah kalau begini, kalau nih Ibu ini uang 3 juta belikan kambing ya. Terus dia saya pun nggak ngomong untuk plastiknya, atau terus misalkan ada ditawar nih kambingnya boleh gitu 29, oh iya deh yang 100-nya buat beli plastik, itu bagaimana Ustadz? Atau sapi pun demikian, nih kolektifannya 3 juta, jadi 7 orang 21 juta, ternyata ditawar-tawar sapinya boleh 20 juta 200 atau 20 juta 500, nah sisanya buat ongkos potong, buat plastik itu bagaimana Ustadz? Sedangkan si kolektifannya nggak ngomong buat plastik, buat ini gitu. Terus kami pun misalkan panitia juga nggak ngomong buat plastik, buat motong, itu gimana Ustaz? Nggak mengucapkan gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya, baik. Jadi kalau orang kolektifan kayak begitu, dibilang dari awal bahwa harga kambing, harga kerbau, tuh ngomongnya kan begitu tuh ya. Iya. Harganya 3 juta dah, lempeng aja gitu. Yeah. Kolektifan beli sapi ya 3 juta, nanti beli yang 21 juta gitu untuk 7 orang. Nah, di situ tidak ada informasi misalnya untuk administrasi, untuk apa segala macam gitu. Nah, ini berarti kalau begitu 3 juta keseluruhannya adalah untuk beli kambing kalau begitu, atau untuk beli hewan kurban. Nggak boleh dikurang-kurangi. Kecuali Ibu bilang begini di dalam akte tertulis. Ya. Kolektif atau patungan bersama beli kerbau harga 3 juta sudah termasuk uang administrasi. Tuh, ya. 3 juta sudah termasuk uang administrasi. Nah, jadi kalau begitu, di dalam 3 juta itu ada uang administrasi jadinya. Ya. Nah, maka dengan demikian panitia bisa mengelola seberapa mungkin yang pantas ya untuk dijadikan sebagai uang administrasi tadi itu. Itu seperti itu ya. Nah, kalau seandainya hanya dibilangin ya
kita patungan 7 orang, setiap orang 3 juta. Ya berarti 3 jutanya itu adalah untuk membeli kambing atau membeli sapi. Jangan menawar harga sapi yang 21 juta menjadi 20 juta gitu, jangan. Kita harus pandai kalau cara yang kayak begitu adalah harus membeli sapi yang kira-kira 23 juta menjadi 21 juta gitu. Ya. Sehingga kita bisa menyodorkan sapi yang bagus di hadapan orang. Ya. Jadi kita tabungan nih atau kolektifan 21 juta. Memang duitnya 21 juta tuh. Maka carilah harga sapi yang 23 juta. Nah, harga sapi yang 23 juta itu kita tawar menjadi 21 juta begitu. Jangan duitnya 21 juta nyari sapi yang 20 juta agar ada sisa, ada lebihnya begitu. Nah, makanya dari awal hendaknya panitia itu bertanggung jawab penuh nih ya atas pelaksanaan udhiyah. Mulai dari pemotongan, penyesetan, pemberian, distribusi, dan lain sebagainya. Kalau memang nggak punya kekuatan itu, sebaiknya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa nanti merugikan, gitu ya. Amanah itu berat tanggung jawabnya, gitu ya. Nah, amanah itu berat tanggung jawabnya. Kita betul sih memang segala sesuatu itu harus ada wasilahnya, tetapi semenjak awal wasilah itu harus jelas. Ya, jadi kita mau motong, ya, memang di dalam proses potong bukan sekedar motong doang, ada plastiknya, ada tenaganya, ada apanya. Nah makanya dari awal para panitia itu harus berbicara jelas berapa kolektifan dananya dan ada nggak uang administrasi yang ada di dalamnya, gitu ya, sehingga orang merasa nyaman ya. Kalau dia nyerahkan uang misalnya 3 juta di dalamnya sudah termasuk administrasi, orang tersebut merasa aman kalau dia menyerahkan 3 juta itu ya tidak akan terlalu jauh dari proses sembelihannya begitu ya. Nah, kalau seandainya dari awal kita nggak bicara tentang administrasi, nah itu maka kita harus utuh 3 jutanya itu untuk dibelikan hewan kurban. Nah, iya, Ustadz kan di spanduk-spanduk tuh suka tertuliskan di halaman masjid ya, dengan kolektifan 3 juta atau 3,5, tapi tidak ditulis di bawahnya untuk perincian-perincian seperti itu. Pada saat memberikan uang itu harus kita bicarakan ya Ustadz ya. Iya, betul Bu. Ya. Nah, jadi kalau bisa ada tanda tangan persetujuan. Itu ada sejenis serat terima gitu ya. Serat terima. Di dalamnya di situ bahwa si Fulan menyerahkan uang seharga 3 juta untuk pembelian kambing dan administrasinya, tuh begitu. Oh iya. Kalau LPG-nya belakangan nggak boleh ya Ustadz ya? Setelah selesai diberikan ketikan gitu lembaran LPG, pokoknya nggak boleh ya Ustadz ya? Oh, dari awal mestinya. Dari awal, ya baik. Iya, dari awal. Biar orang merasa bahwa dia seolah-olah tidak ditipu begitu. Iya, baik Ustaz. Sebab kalau dari awal nggak dikasih tahu, tiba-tiba di belakang baru dikasih tahu, ngerinya mohon maaf ya. Kita kan kadang-kadang panitia ada hilapnya juga tuh. Iya. Ternyata beda pendapat, Ustaz. Beda pendapat. Ternyata dari uang 3 juta misalnya, itu administrasinya aja 500.000 gitu misalnya. Terus biaya lain-lain tak terduga. Itu kan jadi orang pas melihat loh, kok saya keluarin 3 juta dibeliin kambing yang 2.500.000 ya, tuh khawatirnya tuh orang nggak setuju kalau dibeliin kambing yang harganya segitu gitu ya kan, atau kurban yang lainnya seperti itu. Maka dari awal kalau perlu memang jelas-jelas banget deh ya. 3 juta sudah masuk administrasi. Kalau bisa dijelaskan bahwa administrasinya 200.000 gitu misalnya ya. Ya baik. Nah, orang potongnya begitu. Iya. Potong plastik dijelaskan ya Ustadz ya. Iya, betul. Baik Ustadz. Masya Allah, syukran Ustadz. Terima kasih Ustadz Dirgan, syukran. Afwan Ustaz Nena. Ya. Baik, nih karena ada tamu, silakan Ustaz Heru Susanto untuk bertanya. Ya Ustadz, Afwan, Ana mau bertanya.
Silakan. Sangat jelas sekali bahwa hewan kurban yang dinazari itu tidak boleh dimakan ya Ustadz ya. Tapi saya pernah mendengar dari paparan beberapa ustadz, kalau dagingnya itu di crossing dengan pengkurban yang lain, itu boleh dimakan. Misalnya saya kurban dengan kambing A. Nah, nanti panitia memberikan saya jatah sepertiga dari kambing orang gitu, kambing B. Itu bagaimana satu hukumnya? Apakah mutlak kita itu nggak boleh makan hewan kurban, tapi kita boleh dengan catatan di crossing, bukan hewan kurban kita yang kita makan. Ya. Baik, ya. Ini juga bagian daripada keterampilan kecekatan panitia nih, Ustaz ya. Jadi yang pertama memang setiap orang yang berkurban hendaknya memang seutuhnya menyerahkan kurban itu kepada panitia tanpa harus meminta, itu yang paling baik ya begitu. Tetapi bukan kemudian ia tidak boleh memakan hewan kurban dari orang lain. Yang mungkin tidak boleh dimakan kalau dia sudah berniat dan mengucapkannya itu adalah hewan kurban yang menjadi miliknya pribadinya begitu. Nah sekarang kita berdua lah nih saja, saya, Ustadz Heru, Ustadz Sutria gitu misalnya, masing-masing berkorban dan semuanya udah ngucapin tuh, ini kambing saya, kata Ustadz Surya, ini kambing saya. Ustadz Heru bilang, ini kambing saya. Nah, serahkan kepada panitia. Panitia menerima. Nah, nanti bagaimana caranya supaya saya bisa makan hewan kurban tadi tuh? Maka panitia harus crossing, ya silang. Ya, saya mungkin mendapatkan paha kambing punya Ustadz Sutria, ya, untuk saya. Nah, nanti paha kambing saya untuk Ustadz Heru, ya kan? Paha kambing Ustadz Heru kasih ke Ustadz Sutria, saling silang kayak begitu. Dengan cara sedemikian, maka mudahi orang yang berkurban itu masih bisa menikmati kurban dari hasil silang milik orang lain. Boleh nggak begitu? Boleh, ya. Karena memang pada setiap bagian orang yang berkurban itu memang ada bagian untuk orang yang berkurbannya itu. Permasalahannya ketika dia sudah mengucapkan sekelas syibhun nadar, itu yang menjadi larangan beratnya. Dikhawatirkan itu masuk dalam kategori sesuatu yang dilarang, maka dia tidak boleh lagi memakan daging hewan kurbannya sendiri. Tapi dia bisa memakan daging hewan kurban dari udhiyah orang lain. Begitu Ustaz Heru. Ya, Ustaz. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Ustadz Heru Susanto Albantani. Ini mungkin ada tamu juga ini ya. Ada Ibu Mukminah Rozak ini. Ibu Mukminah Rozak, Assalamualaikum. Ibu Mukminah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu berkenan, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ajana Jenab katanya tuh kalau pengen ini ikutan nih ini dikirim. Oh, tentang aja Ustazah Nena Zainab ya, baik. Silakan Ibu Muminah. Iya, pengen dengerin aja gitu. Jadi alhamdulillah juga Ustaz jadi ada masukan-masukan. Iya. Ini. Dirga ini jamaah saya. Baik Bu. Ustaz Helmi. Apa-apa Bu Nena, jadi nyebar ilmu. Ya, iya. ngajak kebaikan. Boleh ngajak juga jamaah Ibu Nena juga gitu. Ngajak yang juga lainnya jamaah juga Ustaz diharapkan Heru, seperti itu Bu kali. Kanti, ya. Bu Emma, Bu Ustazah Hema. Alhamdulillah Bu Haji ikut ya semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. Ya. Baik. Bu Inyi. Ustaz Dirga itu bacain yang itu saya dong, chat saya. Sebentar. Baik. Apa nih tadi nih? Tadi Bu Emma bertanya ya barusan ya tadi ya pas lagi ini ya lagi paparan ya. Gini. Izin bertanya Ustadz, jawabnya nanti saja. Bagaimana hukumnya jika ada yang menawarkan hewan kurban kepada kita jauh hari sebelum Idul Kurban dengan harga murah dan nanti dalam pemeliharaannya tentu bobot akan bertambah.
Dan penjual sampaikan bahwa nanti kalau ketika hari H, harganya tentu berbeda. Sementara niat kita membelinya pada penawarannya tersebut untuk membantunya saja. Syukron. Ya. Boleh Bu Nena, yang Bu Emma ya? Emma. Ya, boleh, nggak apa-apa seperti itu. Jadi yang penting kerjasamanya baik aja, ya jelas. Misalnya ada pemelihara kambing, ada orang yang biasa melihara kambing. Lalu dia nawarin anak kambing tuh, ada 3 ekor katanya tuh ya kan. Ya, ada 3 ekor, itu calon kambing cakep gitu ya kan. Itu kalau dipelihara 2 tahun, itu udah bagus lah begitu ya. Nah, maka kita belilah, misalnya harganya 1 juta ya. Kita bisa beli 3 juta tuh 3 ekor ya. Berarti kan harga murah namanya kalau begitu. Nanti pemeliharaan bagaimana? Tanggung jawab si pemelihara tuh, pemelihara kambing, pemilik kambing. Nah, ya nanti apakah ada bagi hasil atau lainnya, ya kita tinggal setujui bersama saja. Misalnya setiap bulan dah ya kasih misalnya uang rokok ya 200.000 untuk ngangonnya gitu misalnya ya. Pas nanti udah 2 tahun dan cukup tuh kambing untuk dipotong, kita ambil ya. Nah, nggak jadi masalah kalau begitu, kalau memang si pemilik kambing itu bersedia melakukan yang demikian tadi ya. Jadi kerjasama dengan membeli hewan semenjak kecil begitu, sehingga akhirnya dipeliharain sampai usia dewasa, lalu pas usia dewasa jadi cukup untuk dijadikan kurban, lalu kita bikin untuk kurban gitu. Cuma yang demikian itu memang perlu ketelatenan ya, Bu Emma. Kalau seandainya ibu betul-betul kenal banget gitu sama orang, dekat, orangnya baik, nah itu silahkanlah. Tapi kalau ibu hanya sekedar mendapatkan tawaran-tawaran, sementara rumah jauh, ya kan, nggak bisa terkontrol, wah itu sangat-sangat berbahaya ya. Saya dulu pernah kayak begitu gitu ya, teman ngajakin bareng-bareng sama saya begitu, teman ada pegawai pajak, kita cari yuk katanya orang kampung yang punya kambing, kita beli-beliin kambingnya begitu ya kan. Oke, kita cari yuk di kawasan daerah Banten sana begitu ya. Nah akhirnya ketemu tuh satu keluarga ya. Nah, akhirnya sepakat deh kambingnya kita beli ya yang ada di situ sekian ini. Nanti kalau udah waktunya Idul Adha kita mau bawa begitu. Nah itu ternyata hampir setiap bulan itu ada aja laporan kambing mati gitu. Pak, kambingnya mati gitu kan. Pak, kambingnya mati gitu. Tapi kalau kita cari kuburannya di mana kagak ada gitu ya kan. Nah, ini repotnya nih kayak begini ya. Jadi kita udah beli mahal-mahal mungkin banyak tapi laporannya selalu mati. Padahal kan kambing termasuk binatang yang kuat ya. Kalau seandainya dia dipelihara dengan baik, empanannya cukup, sebenarnya nggak jadi masalah. Apalagi dia kalau dilepas begitu ya. Asal jangan ya kena binatang buas atau memang orang colong, udah sebenarnya kambing itu nggak jadi masalah begitu. Tapi memang nih ya saya selalu dilaporin oleh si pemeliharanya itu kambingnya mati. Akhirnya sebelum waktunya itu kambing ya dibawa aja tuh sama teman saya yang orang pajak, dibawa ke Jakarta ya akhirnya dipotongin atu begitu ya kan, daripada mati semuanya nanti katanya gitu ya. Nah ini cara kerja yang kayak begini nggak bagus gitu ya, ada apa namanya, ada khianatnya begitu. Nah, kalau Ibu Emma kenal dengan orang baik, dengan orang dekat begitu yang mungkin juga memang tekadnya juga adalah baik juga begitu untuk membantu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang jauh, nggak kenal siapa-siapa, bukan keluarga, bukan family, aduh ngeri yang kayak gitu ya. Nanti giliran kita mau butuh, kambing saya mana? Wah Bu, udah mati 3 bulan yang lalu. Nah, ya kan, laporannya nggak ada, tapi giliran kita mau ambil, dibilang udah mati 3 bulan yang lalu katanya begitu ya. Nah, saya kira itu Emma ya. Nah, jadi itu nggak termasuk yang tadi yang mencari keuntungan misalkan dari itu tadi ya, Ustadz boleh. ya. Cara seperti itu boleh. Kemudian itu Ustadz sebenarnya ini syiar Idul Kurban ini itu sebenarnya ya kalau mampu lakukan, kalau enggak ya udah.
sebenarnya nggak ada juga kan ya Ustaz batasan seperti kita harus dalam melaksanakan zakat kayak gitu kan ya, karena ini kan kita untuk syiar juga nanti ke masyarakat atau ke jemaah kita. Misalkan kita menawarkan ini ada yang mau kurban, kadang kan nanya emang wajib apa, ini aja nggak diwajibkan ngapain sih maksa-maksain orang, nah, kayak gitu kan ya. Cuma apa sih ininya gitu Ustaz, apa namanya ya apa indikasi lah memang kita dituntut untuk melaksanakan kurban itu, apakah memang harus tahun sekali atau seperti apa? Ya. Itu gimana Ustadz yang menjelaskan ke jemaah gitu Ustadz? Syukran Ustadz. Ya. Jadi yang pertama di antara kesunahan kurban itu, yang pertama memang katanya Rasulullah selalu melaksanakannya ya setiap tahun. Setelah ada kesunahan bahwa kurban itu menjadi bagian daripada syiar Islam, itu katanya Rasulullah itu melaksanakannya setiap tahun. Berarti sunnahnya masuk dalam kategori sunnah muakkadah. Nah, yang kedua, ada gambaran-gambaran di dalam hadis-hadis tertentu bahwa hewan kurban yang kita kurbankan itu nanti akan menjadi kendaraan kita nanti di akhirat untuk mempercepat proses kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu, katanya begitu ya. Ya bukan bentuknya kambing juga. Kalau kita beli kambing nanti kendaraannya kambing juga, makin lama jalannya kalau begitu ya kan. Jadi kambing yang kita jadikan kurban itu nanti akan Allah rubah menjadi ya kendaraan cepat untuk bisa menyeberangi Shiratal Mustaqim dengan selamat. Nah, itu katanya begitu. Sebagai bagian daripada motivasinya ya. Yang ketiga ya, Rasulullah itu menyatakan siapa saja yang punya kelebihan uang, kelebihan rizki, tapi dia tidak mau berkurban, maka Rasul sangat benci kepada mereka. Itu dilambangkan dengan tidak bolehnya mereka kumpul-kumpul di tempat sholat ya. Fala yaqrubanna musallana, katanya. Enggak usah loh ya datang-datang ke sini kira-kira di tempat-tempat kumpul kita. Seolah-olah Nabi enggak suka melihat ada orang bakhil kumpul bersama Rasulullah di tempat sholat, di tempat kumpul begitu ya. Nabi enggak suka melihat orang yang seperti itu, padahal dia orang kaya dan mampu untuk ya berkurban untuk kepentingan sesamanya begitu. Nah, ini paling tidak 3 alasan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita laksanakan kurban di setiap tahunnya gitu ya. Begitu Bu Emma. Baik, syukran saja sekumah khairan kasiran. Oh iya, oke. Baik, ini karena sudah jam 2:30 nih. Ya, oke. Silakan Pak Haji ditutup dulu. Baik, terima kasih para bapak, para ibu, para asatizah yang telah hadir bersama-sama untuk mengikuti kajian udhiyah dan sembelihan. Mudah-mudahan ya bisa menambah sedikit ilmu bagi kita, dan manakala nanti kita berada di masyarakat untuk kita praktekkan, mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya Allah. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.